Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anwar dengan NIM 21021121 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait pemahaman saya mengenai teknologi digital di bidang ekonomi. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat dampak yang bagus bagi perekonomian di Indonesia. Perkembangan yang terjadi saat ini mendorong para usahawan untuk membangun modal usaha bisnis secara digital dan mulai meninggalkan praktik yang tradisional. Modal bisnis seperti ini yang bisa disebut dengan ekonomi digital. Ekonomi digital adalah segala sesuatu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Para pelaku ekonomi digital mempercayai bahwa ekonomi digital dapat meningkatkan perekonomian yang saat ini dianggap belum stabil. Perkembangannya, ekonomi digital sangat mempengaruhi baik di Indonesia dan meningkatnya para pelaku usaha. Saya sudah dapat menambah lapangan pekerjaan dan membantu pemerintah mengurangi pengangguran yang memiliki dampak positif bagi negara. Ekonomi digital ditandai dengan semakin banyaknya bisnis atau transaksi perdagangan melalui media online dan hanya menggunakan praktik handphone atau laptop. Tidak hanya bertransaksi perdagangan saja, bahkan mereka bisa memesan tiket bioskop tanpa harus mengantri di bioskop dan memesan makanan-makanan tanpa harus keluar rumah dan masih banyak contoh lainnya yang semakin memudahkan masyarakat sekarang ini. Perkembangan ekonomi digital ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat atau para konsumen yang menginginkan kecepatan dan kepraktisan dalam bertransaksi, terutama proses jual beli sesuatu. Perilaku ekonomi digital ini rupanya semakin menguntungkan para pelaku usaha karena mereka tidak perlu lagi membuka toko secara offline. Cukup bertransaksi secara online saja, maka mereka dapat memasarkan produknya dimanapun dan kapanpun. Berikut beberapa dampak yang terlihat ketika dunia digital semakin berkembang, ekonomi yang semakin merata, transaksi perekonomian yang semakin cepat, dan lain-lain. Akses pendidikan yang semakin mudah dengan adanya les online dan segala macam informasi yang membuat seseorang lebih mudah dalam membuka bisnis. Sosial menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi eksklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang pemberdayaan SDM yang baik. Hal tersebut diketahui dengan adanya mitra driver Gojek dan Grab merupakan seseorang yang mengandalkan disabilitas. Dari 4 poin di atas adalah beberapa dampak positif yang ditimbulkan oleh digitalisasi ekonomi bagi masyarakat di Indonesia. Namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif dan perkembangannya ekonomi digital bagi perekonomian yang modal tradisional yang semakin digital ditinggalkan dan banyaknya perilaku kejahatan modal baru seperti cybercrime. Maka dari itu para pengguna jasa internet harus menyeimbangkan teknologi sebaik-baiknya karena jika tidak, maka akun Anda akan mudah diretas oleh hacker dan akan menguras aset Anda. Tiga sektor pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat yaitu on-demand service, dan contoh dari sektor ini adalah Gojek merupakan pelopor dari layanan ojek yang berbasis aplikasi. Berikutnya yaitu Financial Teknologi atau FENIC, yaitu teknologi keuangan. Dapat diartikan juga sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di instruksi keuangan. Dan yang terakhir yaitu e-commerce. Sektor ini adalah yang paling berkembang pesat di antara yang lainnya. Hal ini karena masyarakat Indonesia memiliki sifat konsumtif, tidak mau ribet dan praktis. Jadi ada dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh perkembangannya ekonomi digital dilihat dari perekonomian di Indonesia.
Dampak positif pada PDB atau produk domestik bruto yang semakin meningkat tiap tahunnya, membuat tumbuhannya entrepreneur muda melalui bisnis startup. Sedangkan dampak negatif dari perkembangannya ekonomi digital adalah banyak mesin otomatis yang membuat beberapa pekerja kehilangan pekerjaannya. Banyak muncul pekerjaan baru yang belum ada saat ini dan membuat masyarakat dengan keterampilan TIK yang rendah mengalami kesulitan serta perusahaan atau pelaku ekonomi yang belum meningkatkan ilmu sistem teknologi yang informasi akan kalah bersaing. Dampak negatif inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.